Halo sobat, kembali lagi bersama kita di Magenta Health. Memiliki berat badan yang berlebih memang bukan sebuah dosa ya sobat. Tapi berat badan yang berlebih memiliki beberapa dampak buruk bagi dirimu sendiri, seperti perasaan minder, kurang nyaman dengan penampilan tubuh sendiri, dan tentu saja kurang baik untuk kesehatan kamu. Oleh karena itu disarankan untuk tetap menjaga berat badan dan mengatur pola hidup. Nah, untuk kamu yang sekarang sudah terlanjur memiliki berat badan yang berlebih atau obesitas, ada tips yang ampuh nih untuk membantumu menurunkannya. Penasaran seperti apa tipsnya? Tonton video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya. Ini dia tips sehat dan ampuh untuk menurunkan berat badan hanya dalam 1 bulan, versi dari Magenta Health. Meminimalisir makanan manis. Ayo, siapa nih yang masih sering banget mengkonsumsi makanan atau minuman manis? Seperti kopi atau teh dalam kemasan? Apalagi kalau ditambah boba. Wah, memang bikin kecanduan ya sobat. Tapi kamu harus tetap memperhatikan polanya ya, karena mengkonsumsi makanan manis justru akan mempengaruhi kondisi berat badan kamu apabila dikonsumsi dalam jumlah besar setiap hari. Besar kemungkinan akan menyebabkan peningkatan kadar gula darah secara kronis. Kadar gula darah tinggi yang berkepanjangan atau dikenal sebagai hiperglikemia dapat menyebabkan kerusakan serius pada tubuh, termasuk penambahan berat badan. Makanan dan minuman manis yang dikemas dengan gula tambahan seperti kue, biskuit, es krim, permen, dan soda cenderung rendah atau sama sekali kurang protein yang merupakan nutrisi penting untuk mengontrol gula darah yang meningkatkan perasaan kenyang. Itulah sebabnya apabila sering mengkonsumsi gula, maka nafsu makan kamu akan semakin meningkat. Wah, bakal gagal deh dietnya kalau kayak gitu. Sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Hitung asupan kalori. Kalori merupakan satuan untuk jumlah energi yang terkandung dalam makanan dan minuman atau energi yang digunakan saat beraktivitas. Nah, kebutuhan kalori setiap orang itu berbeda-beda ya sobat, maka kamu bisa menghitung jumlah asupan kalorimu sendiri di rumah agar pola diet sehatmu bisa berjalan lancar. Namun pada umumnya rata-rata pria dewasa membutuhkan sekitar 2.500 kalori sehari, sementara wanita dewasa biasanya butuh sekitar 2.000 kalori per hari. Perlu diingat bahwa kalori yang terlalu rendah atau kalori yang terlalu tinggi sama-sama memiliki dampak buruk bagi tubuh. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk selalu menghitung jumlah kalori agar tubuh dapat terjaga kesehatannya. Membatasi jumlah karbo harian sangat penting sobat. Idealnya mengkonsumsi karbo per hari adalah 45 hingga 65% dari total asupan. Itu artinya jika 2000 kalori dalam sehari masuk ke tubuh, karbohidratnya sekitar 225 hingga 325 gram per hari. Tapi untuk kamu yang sedang diet, kebutuhan karbo harus dikurangi jadi 50 sampai 150 gram ya. Aktif bergerak. Sudah saatnya untuk berhenti mager-mageran ya sobat. Ayo bangkit dari tempat tidurmu dan lakukanlah aktivitas yang dapat membuatmu berkeringat. Aktivitasnya bisa berupa olahraga dengan bersepeda atau berjalan kaki mengitari lapangan, atau melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah yang sedikit berat. Cara ini bisa sangat ampuh untuk membakar kalori kamu dan juga memperkuat jantung loh. Untuk menurunkan berat badan dalam kurun waktu sebulan memang gak cukup dengan meminimalisir makanan manis aja. Semuanya harus dibarengin dengan keinginan tubuh kamu untuk mengalami perubahan. Maka dari itu, kamu harus selalu bergerak agar tubuhmu bisa lebih sehat dan juga bugar. Perlu diingat bahwa diet bukan berarti jarang makan lalu menjadi lemas ya sobat. Melakukan aktivitas secara teratur dapat membantu mencegah kelebihan berat badan atau membantu dalam penurunan berat badan. Hal itu dikarenakan aktivitas fisik dapat membakar kalori. Makin tinggi intensitas aktivitas fisik, maka banyak kalori yang dibakar. Melakukan HIIT.
HIIT atau High Intensity Interval Training merupakan salah satu pilihan tepat untuk membakar lemak berlebih. Aktivitas yang intens ini dapat mengurangi nafsu makan sehingga dapat menurunkan berat badan. HIIT dikategorikan dalam segala bentuk aktivitas fisik yang memicu semua anggota tubuh bergerak dalam gerakan yang cepat per detiknya, seperti berlari, jogging, bersepeda, dan jalan cepat. Tidak hanya efektif untuk membakar lemak dan kalori, HIIT juga membuat metabolisme pulih selama berjam-jam setelah selesai. Untuk mendapatkan sepenuhnya manfaat dari latihan HIIT, siklus ini harus berlangsung berulang kali selama 20 hingga 50 menit. Tubuh tidak hanya akan membakar kalori selama latihan, tapi juga akan membakar lemak setelah berolahraga karena konsumsi oksigen setelah berolahraga. Pakar kebugaran dan profesional menekankan supaya latihan HIIT lebih maksimal dapat dilakukan minimal 30 menit dalam 3 kali seminggu. Kemudian dikombinasikan dengan squat, push up, atau berjalan kaki. Jadi HIIT ini tuh mirip-mirip sama perintah untuk aktif bergerak ya sobat. Bedanya adalah intensitasnya yang harus jelas dan konsisten. Puasa intermiten. Puasa intermiten merupakan salah satu cara yang ampuh dalam menurunkan berat badan dalam kurun waktu beberapa bulan saja. Oleh karena itu, puasa intermiten ini sudah banyak dilakukan orang-orang saat melakukan diet. Menurut review di tahun 2014, puasa intermiten dapat mengurangi berat badan sebesar 3 hingga 8% selama 3 hingga 24 minggu. Saat memeriksa tingkat penurunan berat badan, puasa intermiten dapat menghasilkan penurunan berat badan dengan kecepatan sekitar 0,55 hingga 1,65 pon atau sekitar 0,25 hingga 0,75 kilo per minggu. Orang-orang juga mengalami pengurangan lingkar pinggang sebesar 4 hingga 7% yang menunjukkan bahwa mereka kehilangan lemak perut. Hasil ini menunjukkan bahwa intermittent fasting dapat menjadi alat penurunan berat badan yang berguna. Nah, dalam melakukan puasa intermiten ini ada beberapa metode yang bisa diikuti ya sobat. Ada yang disebut metode 16/8 atau disebut juga protokol Lean Gains, yaitu melewatkan sarapan dan membatasi waktu makan harian kamu hingga 8 jam, seperti jam 1 hingga 9 malam, kemudian berpuasa selama 16 jam. Metode kedua disebut dengan istilah Eat to Stop, yaitu puasa selama 24 jam. Sekali atau 2 kali seminggu, misalnya dengan tidak makan dari makan malam 1 hari sampai makan malam keesokan harinya. Dan selanjutnya metode ketiga yang dikenal dengan 5/2. Dengan metode ini kamu hanya mengkonsumsi 500 hingga 600 kalori pada 2 hari yang tidak berurutan dalam seminggu. Tetapi makanlah dengan normal selama 5 hari lainnya. Dengan mengurangi asupan kalori, semua metode ini akan menyebabkan penurunan berat badan dan selama kamu tidak mengimbanginya dengan makan lebih banyak selama periode makan. Untuk mengetahui kamu cocok dengan puasa intermiten yang mana, disarankan untuk berkonsultasi pada dokter gizi ya sobat. Bagaimana sobat, sudah siap menjalankan tips dietnya sekarang juga? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi mari membangun Magenta Health ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.